Oke, Mas Dwi dan Mas Adit. Ya, Jadi apa ya? Tujuan saya mengundang kalian berdua nih ke sini, saya ingin membahas mengenai Ramadan di bumi para nabi. jadi kayak bulan puasa yang memang tepatnya kayak bumi para nabi gitu ya? Iya. Jadi Iya. ya. Jadi kita berfokus kepada hal-hal yang orang lain tuh belum apa ya, belum pernah dia renungkan gitu. Oke. Jadi pertama kita mau bahas apa dulu nih? Jadi kita membahas mengenai arti dari Ramadan itu sendiri. Jadi kita ngebahas Ramadan dulunya. Iya. Oke. Jadi Bisa dilanjut. mulai ya saya bertanya. Oke, boleh. Jadi saya ingin bertanya nih ke kalian berdua ya. Boleh. Apa sih arti Ramadan itu? Oh, boleh saya jawab. Jadi arti Ramadan itu dulu. Ramadan itu kan berasal dari kata Arab, yaitu Romado, yang artinya panas atau terbakar. Nah, maksudnya Ramadan itu, jadi di bulan Ramadan itu seperti bulan yang membakar dosa-dosa kita, dan juga bulan yang membuat kita menahan nafsu dan juga lapar. Sebenarnya ada alasan utamanya kenapa dibuatnya itu, karena Ramadan itu terdapat di surat, ingat? Al-Baqarah ayat 183. Ya. Nah, Mas Dewi pasti tahu nih apa maksudnya. Oke, kalau menurut saya ya ini kita seharusnya bersyukur lah ya, kita masih bisa menjalankan ibadah puasa pada tahun ini, dan ya Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita, masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa di bulan Ramadan ini itu tempatnya kita untuk memperbaiki diri sendiri, bukan untuk menjadi lebih buruk dari sebelum-sebelumnya. Jadi bulan Ramadan ini juga khususnya ya untuk mengingatkan para manusia, atau para kita lah ya, sebagai manusia yang memang menjadi makhluk yang memang diciptakan dengan sangat-sangat sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus lebih memperbaiki diri kita lagi. Nah, kalau misalnya menurut saya sih begitu ya. Nah, jadi di bulan puasa ini atau di bulan suci Ramadan, kita harusnya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jadi sering kita melihat ya di luar sana itu banyak orang ya berpuasa, tapi di siang hari itu dia tuh makan diam-diam. Waduh. Mokel. Itu kan tidak mencerminkan sifat kenabian di Nabi kita dong. Iya, itu sangat tidak mencerminkan gitu loh. Itu apa itu? Sangat buruk gitu. Itu perbuatan syaitan itu. Dibisikinnya udah mentalnya penal tempe aja. Iya. Ya, lalu ada solusi kan nih buat anak-anak sekarang itu supaya dia tuh mengikuti ajaran para nabi. Bagi kita kan lagi di bulan puasa nih, kita harus banyak amal gitu. Oke. Dulu apa saya dulu, Mas? Boleh saya dulu. Kalau misalnya menurut saya, mungkin kalaupun kita lihat, memang di zaman ini kan memang banyak yang seperti itu ya. Banyak sifat-sifat yang buruk mereka memang yang masih terulang di Ramadan ini. Nah, pendapat saya atau saran saya untuk orang-orang yang masih seperti itu sih, jujur lebih baik mereka belajar dulu apa arti dari Ramadan itu sendiri, karena ya di bulan Ramadan ini kan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus kan, tapi juga menahan diri kita, menahan nafsu kita untuk berbuat buruk gitu loh, apalagi sampai buka diem-diem. Kalau memang gak kuat ya udah gitu loh, nggak usah sampai buka diem-diem, itu sama aja dia membohongi diri dia sendiri. Jadi kalau misalnya mereka berbuka puasa secara diam-diam, itu menurut saya itu ya mendingan gak usah puasa sekalian gitu loh kalau misalnya gitu. Nah, pendapat saya atau saran saya sih, kalau orang-orang yang masih belum mampu untuk menjalankan ibadah puasa karena terlalu berat, mungkin saya lanjut. Karena mungkin mereka merasa karena puasa itu terlalu berat, seharusnya ya mereka belajar dulu. Ya mungkin yang seperti kita ketahui, kalau misalnya belajar berpuasa itu biasanya kan bukannya pas beduk. Pas siang, pas zuhur. Nah, ya itu nggak apa-apa gitu loh. Itu termasuk belajar berpuasa, itu masih mendapatkan pahala, masih mendapat pahala walaupun ya puasanya belum sempurna. Dan juga kalaupun mereka nggak mampu ya nggak apa-apa, dilakukan aja. Yang penting mereka ada
ada usaha, ada kemauan, dan juga ya mereka ingin sekali untuk menjalankan ibadah puasa walaupun ya mereka kurang tidak mampu ya menjalankannya. Belum jawab. Tadi apa tadi soal Ya kan kita sering melihat nih kayak ada orang yang buka diam-diam di siang hari gitu. Itu apa sih solusi atau saran gitu dari kalian berdua gitu? menurut saya sebenarnya pendapat saya tuh hampir sama kayak Mas Dwi gitu. Kalau bisa tuh belajar dulu gitu. Sebenarnya bisa dulu belajar setengah hari dulu gitu. Iya. Ya semua orang walau ada gitu emang nggak kuat. Tapi benar kata Mas Dwi, kalau emang nggak kuat lebih baik tidak usah memaksakan diri. Akan tetapi lebih baiknya mencoba dulu, belajar dulu. Karena kalau tidak mencoba gimana mau bisa kan ya? Iya. Ya. Ibarat kata kalau misalnya kita mau belajar sesuatu, kita ingin menguasai sesuatu bidang atau suatu ilmu, kita kan ya pasti nggak bisa langsung otomatis langsung menguasai dong. Ya, ada step by step, ada kita harus belajar dulu perlahan-perlahan supaya bisa menguasai bidang tersebut. Ya, sama seperti itu sih. Kecuali emang sedari awal orangnya emang udah punya. Misalnya sedari awal mereka emang ya memang niatnya cuma pura-pura puasa doang, ya itu lebih baik lain tuh. Ya lebih baik gak usah gitu. Karena ya kita juga bisa lupus sih itu. Itu udah tergantung orangnya sama yang di atas gitu. Nggak bisa kita urus juga ya. Ya orang-orang yang kayak gitu kan ya memang kadang ya sesuai sama isi kepala mereka sendiri gitu loh. Kalau misalnya dibilangin takutnya ya udah sih hidup gua gitu loh. Gua nggak usah ngurusin, nanti gua juga yang bakalan ngurus diri gua sendiri di sana. Ya gitu ya. Biasanya kan orang kalau diceramain kan kalau misalnya berbuat maksiat gitu kan. Iya. Keras kepala. Yang penting kan dari niatnya gitu ya. Kalau niatnya kamu puasa, mending nggak usah puasa gitu. Ya, kalau misalnya nggak kuat puasa, ya lebih baik belajar dulu. Nah, kalau misalnya dari awal niatnya cuma pura-pura puasa, nah itu udah beda masalahnya. Ya. Iya, ibarat kata tuh persamaannya seperti sholat ya. Kita sholat itu kan harus ada yang namanya niat kepada Allah. Kita berpuasa juga harus niat kepada Allah. Kalau kita sedari awal tidak pernah berniat, lebih baik tidak usah. Karena sama aja itu membohongi Allah, membohongi Tuhan kita, dan juga membohongi diri sendiri. Malah dosa jadinya ya. Iya, karena kebanyakan ya kalau misalnya kita melihat dari zaman sekarang ya, kebanyakan mereka sholat kalau misalnya kelihatan orang atau kelihatan teman mereka gitu loh. Jadi kan emang kebanyakan kayak gitu. Ya sama aja sih kayak gitu ya. Ya, jadi boleh dilanjutkan. Jadi ini emang maaf saya lanjutin dulu. Saya belum selesai ngomong tadi. Jadi ya memang awalnya itu memang berawal dari niat kita dulu, niat hati kita dulu, baru kita lakukan gitu loh ya. Ibaratnya ya seperti sholat gitu. Kita harus niat dulu, baru kita melaksanakan ibadah sholat. Oke. Jadi nih, apakah niat seseorang atau perbuatan seseorang itu tergantung dari lingkungannya atau kondisinya nih? Bagaimana pendapat kalian? Apa tadi boleh bisa diulang? Jadi gini, apakah niat seseorang atau perbuatan seseorang itu bisa berubah tergantung lingkungannya? Sebenarnya bisa dibilang tidak, tapi juga bisa iya, bisa juga tidak. Jadi kalau niat seseorang berpuasa itu jatuhnya niat kepada diri sendiri. Jika seseorang sedari awal sudah tidak pernah niat, mereka lebih baik tidak usah. Tapi terkadang ada dari faktor lingkungan, seperti faktor teman. Ada teman yang benar-benar berniat puasa dan orang tersebut termotivasi oleh niat orang tersebut. Jadi dia bisa puasa walau seharian penuh juga dia bisa kalau emang termotivasi. Iya, jadi ya emang ada faktor lingkungan, ada juga faktor dari diri kita sendiri. Ya makanya kita memang seharusnya tuh dianjurkan untuk memilih teman yang baik, teman yang memang mengikuti ajaran agama gitu loh. Jadi jangan memilih salah teman atau ya teman-teman seperti itu gitu, tidak baik. Jadi ya memang faktor teman juga memengaruhi. Oke, jadi ada nggak sih tempat di dunia ini, bumi ini itu yang itu melekat banget dengan kekendalan Islamnya gitu. Ya mungkin bisa merubah gitu hidup seorang menjadi lebih baik atau gimana gitu. Jadi berarti ini dari perspektif orangnya ya? Iya. Oke, jadi boleh saya dulu? Boleh. Kalau misalnya kita membahas tempat yang memang ikonik untuk dibahas,
ajaran agama lah ya, misalnya di bulan Ramadan ini. Nah, tempat yang saya pikirkan itu pertama kali ya memang wilayah Timur Tengah gitu loh, ya misalnya kayak Mekah, Madinah, ataupun Palestina. Ya memang di sana kan memang tempatnya para nabi ya, bumi para nabi bisa dibilang juga seperti itu, seperti tema yang kita bahas tadi. Ya memang kalau misalnya kita lihat di Timur Tengah atau di sejarah-sejarah nabi itu, kan memang kebanyakan nabi berasal dari sana, kebanyakan ya, bukan semuanya. Tapi kadang emang ada di luar dari wilayah tersebut juga. Iya memang ada, karena ya kita kan juga nggak tahu kan, ya makanya saya bilang kebanyakan nabi emang dilahirkan atau diwahyukannya di sana. Jadi ya kalaupun kita membahas tempat yang melekat untuk bulan puasa ini, kayak menurut saya di sana gitu, karena ya emang di sana tuh cocok, tempat yang cocok banget gitu loh. Jadi kalaupun kita ya insya Allah kita bisa berangkat ke sana lah ya, amin ya. Ya, kalaupun kita bisa, insya Allah kita pergi ke sana sambil menjalankan ibadah puasa, apalagi sekarang musim haji kan, wah itu benar-benar itu ya, sangat masya Allah sekali gitu loh, masya Allah sekali. Jadi ya kalau menurut saya sih tempat yang paling melekat sih ya di Timur Tengah. Ya bisa juga di sekitar sana seperti Mesir atau di Palestina juga. Ya, saya cuman mau lanjutin doang itu. Saya cuman mau ngasih pendapat apa sih, kenapa gitu. Ya, itu Allah berpikiran kenapa para nabi itu pasti didakwakan di sana atau lahir di sana. Sebenarnya ada alasan khususnya. Kenapa? Karena di timur sendiri itu kayak wilayah utama atau wilayah perdagangan khusus gitu. Jadi wilayah timur itu bertemu oleh 3 benua. Benua Asia, Afrika, sama satu lagi Eropa. Jadi strategis gitu ya. Iya. Dan juga ini deh, dari saya yang pernah baca gitu dari artikel, di orang-orang timur itu kayak punya kebiasaan tulis menulis. Jadi kalau sejarah-sejarah agama Islam semisal sudah mereka sukai dan mereka kenal, pasti ada keinginan ingin ditulis, dan pasti orang-orang di masa depan bisa mengenal Islam lebih baik. Jadi dulu juga kan karena di wilayah Timur Tengah itu kan memang ya pusat peradaban lah masa zaman itu ya, karena ya seperti yang kita tahu bahwa di Timur Tengah dulu ya memang masa kejayaannya ya, masa kejayaan Islam ya. Iya, Golden Age. Iya, gold apa? Golden Age. Golden Age ya. Ya kalau misalnya kita lihat dari segi sejarah sih ya seharusnya memang itu adalah tempat yang paling strategis ya. Makanya Allah menempatkan nabi dan rasul di sana gitu, lebih banyak di sana. Karena ya memang untuk mempercepat apa yang sudah diwahyukan ke nabi atau ke rasul. Jadi kalau misalnya kita lihat misalnya nabi atau rasul itu pasti kan menyampaikan wahyu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke umat-umatnya. Nah, dari umat-umatnya lagi bisa ke umat-umat yang lain, umat-umat yang lain lagi. Nah, itu kan bisa sampai keluar Timur Tengah, bisa sampai ke Eropa, ke area Asia ataupun itu ya kan, Afrika atau Amerika. Ya, Amerika juga bisa tuh, walaupun agak jauh sih. Iya. Ya, boleh lanjut. Ya, jadi saya kan juga dari tadi tuh berpikiran ya, kalau Ramadan itu ada sebuah bulan yang sangat berkah. Iya. Nah, lalu sih bagaimana ada kayak sebuah negara itu dia di dalam itu mengalami konflik, sedangkan dia tuh lagi datangnya bulan Ramadan. Apakah arti keberkahan di dalam negara tersebut? Benar, boleh saya jawab? Ya, boleh. Jadi arti keberkahan itu kan yang kita tahu itu kan, arti keberkahan adalah sesuatu yang sebuah kayak nyaman atau khusyuk atau semacamnya, kayak apa ya, kayak ketenangan gitu ya, keberkahan itu. Tapi kalau di sebuah negara yang sedang terjadi konflik seperti contohnya Palestina ya, sebenarnya keberkahan itu artinya bukan cuma kenyamanan, bisa aja kayak artinya perjuangan untuk mendapatkan keberkahan itu sendiri. Jadi untuk yang namanya mendapatkan keberkahan kan ada yang namanya perjuangan. Nah, orang-orang di sana itu kan seperti berjuang untuk mendapatkan yang namanya keadilan. Nah, begitu juga konsepnya dengan keberkahan. Ada yang namanya perjuangan. Dan kalau disambungkan dengan yang namanya Ramadan, keberkahan itu bisa dibilang lebih besar lagi. Kenapa?
karena mereka berjuang 2 kali lipat dari Iya. masalah mereka. Sudah ada perjuangan untuk menahan lapar, menahan nafsu, menahan kesabaran, menahan banyak lah, menahan Iya, itu kayak mereka tuh sangat parah sekali ya, ya, susah. sengsara gitu. Sangat sengsara, sangat tersiksa di sana. Tapi ditambah lagi dengan yang namanya Ramadan. Akan tetapi fungsi Ramadan bisa berguna sebagai yang namanya menambah keberkahan dan juga Iya. menambah pahala. Apalagi pasti dilipat gandakan gitu. Ya, kalau misalnya mereka didatangkan bulan Ramadan, itu bukan lagi kita berlatih untuk menahan minum atau menahan haus atau menahan lapar, tapi juga lebih ke melatih lagi kesabaran dan juga Melatih keimanan. melatih keimanan dan juga ketakwaan kita. Jadi, kalaupun kita berada di suatu wilayah atau yang terjadi konflik, nah itu kalau misalnya bertepatan dengan bulan Ramadan, nah itu keberkahannya pasti bakal berlipat ganda juga ya kan. Nah, apalagi kalau misalnya kita memang sudah menjalankan kita sudah menghadapi masalah yang sangat rumit, masalah yang sangat parah seperti kejadian di Gaza Palestina. Nah, ya itu saya nggak bisa membayangkan sih betapa hebatnya apa keberkahan yang mereka dapatkan gitu loh. Oke. Jadi saya bertanya lagi, tapi gimana ya? Nah, nggak apa-apa ya, dilanjut Boleh, aja, boleh, boleh, dilanjut dilanjut aja. Gak apa. Ya nggak apa. Apa Jadi Bang? arti keberkahan sendiri itu sangat banyak gitu ya. Iya, Ya bukan hanya keberkahan tuh bukan hanya artinya dari kayak kita mendapatkan sesuatu dari luar ke kita gitu, tapi juga kayak banget faktor-faktor yang apa ya? Bisa diambil lah dari peristiwa itu. ya, jadi keberkahan itu kan juga bisa dalam bentuk harapan dan juga keimanan kita gitu. Jadi saya bertanya nih, Boleh, boleh. ini kan di Palestina kan anak apa ya? Anak-anak itu pada berjuang gitu ya untuk melawan ya Mereka gitu. ya konflik mereka ya. Ya, Dia juga kan mempertahankan para nabi apa ya, peninggalan para nabi di sana gitu. Itu gimana sih kita mencontohkan ya, kita menirukan itu gaya apa ya perjuangan mereka di seluruh remaja di dunia gitu, itu gimana? Oh. Untuk itu sebenarnya bisa aja karena di zaman sekarang ada yang namanya gadget ya. Ya. Pasti juga punya gadget. pasti punya semuanya. Ya, jadi fungsi gadget itu juga bisa membantu anak-anak zaman sekarang atau zaman now lah Ya. sebutannya untuk melihat dari sejarah-sejarah para nabi, apalagi bisa belajar dari sejarah dan yang terdokumentasi penting gitu tepat gitu. Karena di internet sendiri semua informasi pasti ada. Ya, bahkan kita bisa mendapatkan dengan mudah gitu ya. Iya, Dengan sangat mudah. tapi ada buruknya juga. Saking mudahnya Iya. bisa mendapatkan hal buruk, tapi juga bisa juga dapat yang nggak baik gitu. Jadi tergantung orangnya yang memakai juga ya. Iya. Dan juga ini bisa ditambah dengan niat orang tersebut. Sekarang ada orang yang memang berniat gitu, emang penasaran saja gitu. Mereka akan mencari dan mempelajari hal tersebut. Tapi juga ada orang yang bodoh amat aja gitu. Iya. Ya udah gitu, apa ya? Bukan masalah gua gitu. Udah apalah. Jadi tapi juga ada orang yang penasaran. Duh, gimana ya? Kayak kasihan gitu sama orang mereka. Carilah, dibaca-baca, makin dalam, makin tahu. Nyebur ke itu sejarah-sejarah Nabi, dibaca lagi, diperdalam. Itu Ilmunya makin banyak gitu. Ilmu masih makin banyak gitu ya kalau misalnya orang kayak gitu ya. Iya sih. Nah, Jadi makin banyak informasi gitu ya atau perjuangan gitu ya. Iya. iya. Dan juga itu bisa memperkuat iman dia gitu, memperdalam diri dia kepada Allah gitu. Ya, jadi ya lebih bertakwa aja gitu ya. Iya. Lebih bertakwa. Iya ya. Oke, kita akhir dulu ya materi kita boleh, ini. nggak apa-apa ini aja. Oke, jadi mau tutup nggak? Mas. Silakan. Oke ya, kalau dari saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Mas Aryo dan juga Mas Adit yang ya, dengan kita membuat podcast ini ya semoga kita mendapatkan ilmu atau mendapatkan manfaat dari podcast ini. Saya berterima kasih kepada Mas Aryo karena sudah
mengundang kami sebagai bintang tamu spesial pada podcast kali ini ya. Iya. Dan kita juga kan ini podcast pertama kita ya. Iya, Nah. banget. Jadi ya saya hanya bisa mengucapkan syukron, terima kasih, thank you ya. Ya, kamsahamnida. Iya deh. Arigatou gozaimasu. Iya. Oke. Saya juga pengen bilang terima kasih nih kepada khususnya Mas Aryo sebagai host nih yang udah Iya. ngajak saya. Dan juga Mas Dwi yang sudah menyiapkan tempat podcast ini loh. Tadi juga Ini masih podcast kecil-kecilan lah. ya, Iya. nggak apa-apa. Dan juga boleh saya sebutkan penutupnya? Ya, boleh. Ya, saya cuma bilang kami di sini tidak pernah mencari yang namanya kebenaran, tapi kami di sini cuma ingin menyebutkan apa yang mendekati sebuah kebenaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.